Hai guys, kembali lagi bareng gua di Barai Anime. Di video kali ini tentunya gua mau nerusin kisah Classical Nerd, seorang VTuber gamer yang diseret oleh developer gamenya menjadi bagian dari salah satu karakter dalam game itu sendiri. Setelah sebelumnya As berhasil menyelesaikan stage tutorial, ia bersama Lucas memutuskan kembali ke Crossroad untuk mempersiapkan pertempuran selanjutnya, atau bisa dibilang stage ke-1 dalam game Project Empire Defense. Setelah meninggalkan pangkalan operasi, 3 hari berlalu, mereka masih belum sampai di Crossroad. As telah merasa bosan karena selama 3 hari ini dirinya belum mengupdate status IG dan FB miliknya. Terlebih, setiap ia bertanya kepada Lucas berapa lama lagi mereka sampai di tujuan, Lucas selalu menjawab, "Sekedap deui Kang, eta di payun." Jawaban itu membuat As sangat kesal. Sakedap ia geus ngalewatan 7 gunung, 7 balong, jeung 7 solokan. Kemudian muncul notifikasi yang memberitahu jika As saat ini dapat memilih kelasnya. Pemilihan kelas dapat dilakukan jika profil karakter telah mencapai level 5. Dari pertempuran kemarin, As mendapatkan kenaikan 4 level dan saat ini ia berada di level 5. Ketika ia memeriksa kenaikan ability-nya, sungguh As merasa kecewa karena ability-nya sangat rendah. Memang benar-benar karakter sampah, ucap As. Namun ada satu yang menarik, selama dirinya memainkan game ini, dirinya bisa memilih kelas apapun sesuai keinginan. Tetapi di menu layar sekarang muncul kelas terbaru, yaitu Beginner Commander. Beginner Commander merupakan kelas spesial setelah berhasil menyelesaikan mode Heal Iron Man. Setelah dipikir kembali, sebelumnya As telah mengaktifkan skill pasifnya bernama Indomitable Commander. Skill ini tercipta dari jiwa bangsawan yang tak kenal menyerah dalam situasi apapun, memberikan imunitas terhadap mental debuff kepada sekutu yang berada dalam radius 10 meter. Dan jika As telah mengaktifkan skill ini, bukankah berarti dirinya pun harus memilih kelas Beginner Commander? Namun di awal-awal permainan, skill itu tidak berguna karena mental debuff itu tidak muncul di bagian awal. Terus akan sangat beresiko memilih kelas yang belum diketahui kegunaan dan kemampuannya. Jadi liar aing, ucap As. Kemudian Lucas berkata, dan kata-kata itu sudah lama ingin As dengar, yaitu mereka sudah sampai di Crossroad. Crossroad merupakan nama benteng yang dibangun di ujung selatan dunia. Benteng ini dibangun untuk menghentikan monster yang tiada hentinya keluar dari Black Lake yang berlokasi di selatan. Di masa lalu, Crossroad merupakan benteng terbesar yang berada di Kekaisaran. Tetapi karena invasi dari monster yang mereda secara bertahap, pasukan Kekaisaran pun dipindahkan ke tempat lain. Selama itu pula, tentara bayaranlah yang dipekerjakan melindungi benteng tersebut. Tentara bayaran umumnya berisi veteran tua yang hampir pensiun tapi masih butuh duit yang pemajikan kedua. Kemudian orang-orang yang diusir dari medan perang ataupun pemula yang tidak berbakat. Tentara bayaran yang dipekerjakan tanpa memperdulikan kewarganegaraan mana, suku mana, serta kemampuannya. Yang dibutuhkan hanyalah mereka yang siap mati mempertahankan garis terdepan. Di saat nyawa yang tidak berharga itu berkumpul di sini, restoran, penginapan, dan tempat main slot pun mulai bermunculan. Setelah 1 dekade, benteng ini berubah menjadi kota yang begitu sangat besar. Namun cacat pada titik tertentu. Orang-orang di sini mulai berhenti menyebutnya Crossroad, yang menggantinya dengan medan pertempuran Monster Force City. Sebetulnya nama itu seolah-olah meledek para tentara bayaran yang menyia-nyiakan hidupnya karena dibutakan oleh uang bagaikan ngengat ngagu gulung lampu. Selama ini As hanya melihat kota ini dari game. Ia tidak menyangka kalau dilihat secara langsung sangat besar dan lebih parah dari yang ia kira. By the way, As sebagai pangeran ketiga akan menjadi Lord yang berkuasa di kota ini. Sepanjang perjalanan memasuki pusat kota, terlihat masyarakat di sana melihat As dengan tatapan sinis. Ya wajar sajalah karena As Ever Black, komandan yang baru ditunjuk, kembali hidup-hidup setelah seluruh pasukannya binasa. Namun As sudah mengetahui kejadian ini akan terjadi. Jadi dirinya telah membuat persiapan. As dengan sengaja membuka penutup magic kristal yang didapatnya dari monster laba-laba hitam. Karena mereka adalah monster berlevel tinggi, maka magic kristalnya pun mempunyai tingkat kemurnian yang sangat tinggi. Orang-orang yang melihatnya pun akan mudah membayangkan seberapa mahalnya kristal ini.
Saking mahalnya, As tak perlu mengkhawatirkan keuangan untuk sementara waktu. Tapi itu harganya sepadan karena dirinya telah menyelesaikan stake yang mustahil diselesaikan. Demi melanjutkan permainan dengan lancar, kerjasama dengan warga sekitar akan menjadi salah satu faktor yang penting. Saat ini tingkat kepercayaan masyarakat kepadanya kurang dari 0. Tapi dengan kekuatan Money, As percaya masyarakat akan bersimpati kepadanya. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di kediaman As selama berada di Crossroad. Melihat tempat tinggalnya saat ini membuat As terkejut dan berkata, "Anjir, ngumpulkan adsense seumur hidup ge mual kacumponan boga imah kos kieu bray." Tidak lama setelah itu, dari dalam keluar sosok bocah berkacamata berlari seedan-edannya ke arah As. Dirinya begitu mengkhawatirkan As sampai-sampai tidak rela kalau tubuh As tergores sedikit saja. Nama bocah lebay itu yang mempunyai fans pengikut setia bernama Aider. Ia merupakan NPC yang mengurus kota di dalam game. Segala pekerjaan administrasi di Crossroad dikerjakan olehnya, mulai dari pembangunan, fasilitas, manajemen, pasukan, hingga berbagai sistem lainnya. Dan As akan melakukan manajemen kota bersama orang itu. Aider mengajak As ke dalam istana. Dirinya telah menyiapkan segala sesuatunya seperti air mandi dan tempat istirahat beserta makan malam. Sebelum As pergi beristirahat, ia memerintahkan para prajurit untuk beristirahat total, begitupun Lukas. Awalnya Lukas menolak karena tugasnya harus terus menjaga As. Namun As menolak dan ini adalah perintah mutlak. Walau merasa keberatan, Lukas menuruti karena itu adalah perintah. Melihat pemandian air panas membuat As sangat tergiur karena sudah beberapa hari ini ia belum mandi. Tubuhnya masih berasa bau amis pertempuran sebelumnya. Sebelum As akan mandi, Aider berkata, "By the way, kau cukup luar biasa, Tuan Wibu Kampungan, atau bisa dipanggil Mr. Classical Nerd." Aider sangat tidak menyangka As akan menyelesaikan stake tutorial dengan caranya sendiri. Aider berteriak kegirangan jika dirinya tak bisa menahannya lebih lama lagi. Ya benar, akulah sang direktur Aider. Nggak banyak bacot atau dorong-dorong, As langsung menghantam pipi Aider dengan tangannya. "Oh, jadi sia yang membawa aing ke dia." Melihat As yang emosi, Aider langsung sujud syukur, ketakutan lalu meminta maaf karena telah membawa As ke tempat ini. "Karena dunia ini membutuhkanmu," kata Aider. As kembali edan, lalu membogem Aider kembali hingga wajah Aider babak belur dibuatnya. Aider benar-benar minta maaf karena telah membawanya ke sini. Jadi Aider adalah direktur yang bernama Mr. A. As kemudian menanyakan alasan kenapa Aider membawanya ke dunia ini. Aider menjelaskan jika di dunia ini ada sebuah true ending, satu-satunya ending yang tak pernah diraih oleh siapapun. Sudah berulang kali ia mereset dunia ini demi meraih ending itu, tapi tak sekalipun meraih ending yang diinginkan. Jadi Aider memutuskan untuk meminta bantuan orang lain dengan mengubah dunianya ini menjadi sebuah game dan disebar ke dunia lain untuk dimainkan oleh orang-orang di sana. Game itu disebar ke beberapa dunia, salah satunya bumi. Hampir 1 dekade berlalu, tidak ada satupun yang bisa meraih true ending itu. As merasa dirinya juga tak pernah tahu soal yang disebut true ending. Yang ia tahu hanya menyelesaikan semua stake permainan. Memang betul, tapi As sudah meraih sesuatu yang belum pernah diraih oleh orang lain sebelumnya. Moda Hell Iron, cuma As lah yang menyelesaikannya. Aider merasa As lah salah satu orang yang mempunyai kesempatan paling tinggi untuk bisa meraih true ending itu. Jadi Aider memutuskan untuk membawa As ke sini. "Ah, untuk gendut membawa eta manyulik kehet, mana ayah di stake tutorial yang asup kasih awak si sampah iya," ucap As. Di sini Aider minta maaf karena itu semacam bug. Ia juga tidak menyangka akan terjadi seperti itu. Kuduna si As bersyukur jadi pangeran. Coba bayangin kalau masuk di tubuh si goblin. Melihat As yang kembali emosi, Aider mengiming-imingi As sebuah hadiah jika As berhasil menyelesaikan true ending ini. Aider akan mengabulkan semua permintaan As jika berhasil meraihnya. Hah, sebuah permintaan Siga Dragon Ball. Secara teknis, Aider adalah makhluk yang mendekati dewa. Dalam hati As berkata, tampangnya sangat meyakinkan. Permintaan apapun akan dikabulkan. As meminta 10 miliar won, cash no cashback.
Cuma 10 miliar mah cetek, Aider akan memberinya 100 miliar. Ah bangke, malah merasa sedang mendapat SMS penipuan, ucap As. Tapi sejujurnya As merasa tertarik, Aider akan mengabulkan apapun yang ia minta. Sebetulnya banyak keinginan yang ada dalam benak As, tapi ada satu yang benar-benar harus terpenuhi. Kalau Aider benar-benar bisa mengabulkan permintaannya. Ia menyadari Aider sebetulnya telah mengetahui apa yang selalu diinginkannya. Selama ini As hidup di atas penyesalan. Aider menimpali jika mimpi itu akan terwujud. Selama masih memendam di lubuk hati, mimpi itu akan dapat menjadi kenyataan. Di sini As menanyai Aider, bukankah kalau kau sekuat itu seharusnya bisa meraih true ending itu sendiri? Aider menjawab, jika kekuatannya ada batasnya. Ditambah di dunia ini dia hanya manusia biasa. Itulah mengapa dirinya meminta bantuan sang YouTuber gamer klasik Arnold sebagai perwakilannya. Lalu As bertanya satu kali lagi, jika dirinya mati di sini, apa yang akan terjadi dengan dunianya? Ya kalau mati mah semua berakhir. Ah bangke, As nampak kesal mendengarnya. Menurut Aider, hidup adalah permainan satu koin. Tidak ada yang namanya save ataupun load. Tapi game ini memang seperti itu. Tidak ada save dan load di mode Hell Iron Man. Aider bisa saja mengirim As kembali ke bumi saat ini. Sebelumnya juga Aider ingin menanyakan terlebih dahulu, namun karena kuota keburu habis, jadi As terbawa tanpa konfirmasi. Saat ini Aider akan bertanya apakah As bersedia menerima tantangannya dan mewujudkan impiannya selama ini, atau kembali ke kehidupan normalnya, namun disertai sebuah penyesalan akan sesuatu. Normalnya seseorang dihadapkan dengan situasi seperti ini, mereka akan menolak karena sangat berbahaya. Namun jika dirinya dapat meraih true ending, ia dapat mewujudkan impian yang selama ini diimpikan. Dengan dibekali pengalaman dan pengetahuannya tentang game busuk ini, As merasa percaya diri dapat menamatkannya kembali. Dengan kata lain, As menerima tawaran Aider dan akan menjadi perwakilannya untuk menggapai true ending di dunia ini. Mendengar itu, Aider begitu sangat senang. As akan berusaha semampunya. Ia meminta Aider sebagai NPC game membantunya sebaik mungkin. Dan jangan lupa untuk mewujudkan impiannya setelah dirinya berhasil meraih true ending itu. Lah selawai bos, pasti permintaanmu akan terpenuhi, ucap Aider. Oke lah, karena kesepakatan telah dibuat, As memberi tugas pertama Aider, yaitu menukarkan kristal sihir dengan uang. Besok pagi harus sudah siap. Awalnya Aider merasa keberatan karena saat ini sudah malam, toko-toko sudah tutup. Kemudian As kembali berubah ke mode gilanya. Aing teu ngarti naon diomongkeun, terserah rek dijual peuting iya atau ke subuh. Pokona isuk-isuk kudu geus jadi duit. Aider menanyai As emang mau dipakai apa duitnya. Harus ada pagi hari. Saat ini spot partinya banyak yang kosong. Jadi As berniat mendatangi Mercury Guild untuk menggacha karakter baru yang akan menjadi timnya. Keesokan harinya, di waktu yang tepat, Aider berhasil menukarkan kristal sihir menjadi setumpuk emas. Ya walaupun terlihat dari raut mukanya, Aider nampak pucat, mungkin ngalong nyari warung yang buka. As bersama Lukas berdiri di sebuah pintu, di mana pintu itu adalah sebuah tempat para tentara bayaran berkumpul. As membuka pintu dengan cara tak biasa, yaitu dengan menendangnya. Semua mata tertuju kepadanya. Si Bang Botak yang mudah gegeran merasa terganggu karena suara As membuka pintu membuatnya kaget. As balik berteriak, "Naon maneh wani ka urang?" Melihat orang yang datang ternyata Paduka Lord, membuat Bang Botak menjadi unyu-unyu. Ketika As berjalan, semua orang di sana mengibahnya sebagai Pangeran Gila bin Sinting. As melihat ke sekeliling siapa saja orang yang bersinar. Mercury Guild pada dasarnya tempat di mana melakukan gacha karakter baru. Tentunya animasi warnanya akan berbeda tergantung tingkatan level apa mereka. Lalu terlihat seseorang memancarkan warna ungu, yang artinya orang itu berada di rank SR. As mendekatinya, ternyata ia adalah seorang nenek-nenek veteran prajurit Crossroad. As sangat senang ia mendapatkan karakter baru rank SR. Mereka mulai menyapa satu sama lain. Si nenek bernama Jupiter. As menanyai Jupiter, seragam yang dipakainya belum pernah ia melihatnya. Seragam militer itu sebenarnya adalah seragam kerajaan Everblack, namun model ini adalah model lama.
jadi mungkin As belum pernah melihatnya. Jupiter telah melayani kerajaan Everblack hampir 30 tahun lamanya, bahkan sempat menjadi komandan dari Divisi 2 Imperial Magic Corps. Setelah pensiun, dirinya mencari nafkah dengan menjadi tentara bayaran. Karena mengandalkan dana pensiun yang enggak seberapa, sangat sulit hidup dengan itu. Jupiter menanyai tujuan As datang ke tempat ini. Tentunya As sedang akan merekrut tentara bayaran yang sangat berguna. Si nenek memancing emosi dengan berkata, "Apa Anda yakin tidak datang kemari untuk membeli umpan yang bersedia menggantikan Anda?" Berita mengenai hasil pertarungan di pangkalan operasi sudah menyebar kemana-mana. Jupiter menilai itu harga yang pantas untuk kepercayaan Anda. Orang-orang di sini memang haus akan uang, tapi mereka tidak sebodoh itu yang bersedia menggali kuburannya sendiri. Jupiter tidak ada niatan untuk mempertaruhkan hidupnya demi seorang komandan newbie seperti As. As menimpali, "Bukankah kalian berada di sini untuk menjual hidup kalian? Kalian jauh-jauh dari desa kemari karena tidak punya cara lain untuk mencari nafkah selain dengan menjual hidup kalian sendiri. Tapi Ayona ngemeng takut menjual hidupnya demi uang." Pernyataan yang dilontarkan Jupiter sangat bodoh. As membongkar riwayat karir Jupiter selama menjabat menjadi komandan pasukan. Ternyata ia adalah salah satu orang yang diberhentikan secara tidak hormat karena terbukti menggelapkan dana korupsi duit bansos. As menertawakan Jupiter dengan puas. "Apa itu tidak sama seperti menggali kuburanmu sendiri? Tindakan korupnya memang sudah di luar batas, tetapi tidak dapat dipungkiri kekuatan bertempur Jupiter sangat hebat. Dijuluki sang Electric Wizard. Jupiter merasa semua itu memang benar, tetapi ia masih mempunyai harga diri sebagai seorang prajurit. As langsung memotong ucapan Jupiter. "Sok sabar hargana, berapa biaya yang harus As keluarkan untuk merekrutmu?" "Ya, mungkin yang mulia membutuhkan uang yang sangat banyak untuk mendapatkan jasanya, karena setidaknya ia menghasilkan 100.000 edel per tahun." As langsung menawarkan 200.000 edel per tahun untuk membeli jasa Jupiter sebagai tentara bayaran. Hal itu membuat Jupiter lewas sampai kuntung garpit yang biasanya nyampe busa terjatuh begitu saja. As merasa mungkin itu sangat berlebihan merogoh kocek dalam-dalam hanya untuk membayar tentara bayaran, tetapi dirinya adalah seorang pangeran dan lord di kota ini, jadi terserah lord mau apa juga. Ia rela membuang uang sebanyak mungkin kalau dengan itu dirinya bisa mendapatkan karakter rank SR. Sungguh gacha yang menarik. As memberitahu kepada tentara bayaran lainnya yang berlevel rendah jika mereka bergabung dengan pasukan kerajaan, As akan memastikan semua kebutuhan keluarganya akan terpenuhi, ditambah mereka akan dibuatkan BPJS kesehatan, dan siapa saja yang berminat, As akan menunggunya di bagian barat Crossroad sore ini. Singkat waktu, karena urusan ngegacanya sudah beres, As mendatangi tempel. Di sana ia diobati oleh seorang gadis bernama Sentes, seorang karakter R yang sangat hebat dan healer yang tewas di akhir pertempuran. As merencana untuk merekrutnya juga, namun tidak di tempat ini. Saat ini ia datang hanya untuk proses penyembuhan luka-lukanya saja dan mengundang tahlilan sore ini di bagian barat Crossroad. Sore pun tiba. Acara perekrutan prajurit berbarengan dengan tahlilan mendoakan para pejuang yang lebih dulu telah gugur. Proses pemakaman dilaksanakan secara militer. Siapa saja keluarga yang ditinggalkan, kerajaan akan memberinya kompensasi yang sepadan. Walau uang tidak dapat disandingkan dengan sebuah nyawa, tapi sahantuna bisa memperingan beban perekonomian para janda yang ditinggalkan suaminya. Di sini As mulai berpidato di depan orang-orang yang hidup dan orang yang mati. Jika dirinya adalah pangeran ketiga dan baru-baru ini diangkat menjadi komandan utama, As von Hater Everblack. Orang-orang di sana pada ngegibah, jadi ini Lord baru terlihat dari dedegannya seperti orang yang sangat brengsek. As memulai pidatonya di hadapan rakyat dan para tentara Crossroad. Kata-kata pertama yang keluar dari seorang pangeran yang dianggap bajingan adalah, "Di garis depan ini kalian semua akan mati. Di tempat ini di mana kalian berpijak akan ada upacara pemakaman setiap minggunya, disertai dengan doa-doa. Namun As memastikan kematian kalian akan lebih mahal dibanding keberlangsungan hidup kalian. Seluruh biaya pemakaman dan kompensasi bagi siapa saja yang mati akan sangat mahal." As rela menggelontorkan banyak uang karena kematian seharusnya tidak menjadi hal yang lumrah di saat ini.
As akan membuat rakyatnya agar terus hidup selama mungkin. Ia akan melakukan apapun agar orang-orang yang berada di garis depan terus hidup. Ambil gaji kalian sebanyak yang kalian bisa dan nikmatilah hasil jerih payah kalian. Jangan mati, jangan mati, jangan mati, dan membuatku harus membayar pemakaman kalian, ucap sang komandan yang dianggap brengsek ini. Ia merasa langkahnya sefrontal ini, tetapi hanya satu yang As yakini, suatu saat dirinya akan menjadi manusia yang lebih layak dari siapapun. Dan ini saatnya untuk menyelesaikan stage ke-1 yang akan dimulai dalam 3 hari 1 jam. Singkat cerita, di halaman belakang rumah bangsawan terlihat As akan mengaktifkan sebuah teleport. Lukas terkejut melihatnya karena ini kali pertama Lukas melihat yang begituan. As menjelaskan jika ini adalah gerbang menuju Daengen di bawah danau. Lukas sedikit terperanjat karena danau yang dimaksud adalah markas musuh, sumber dari segala sumber kehancuran di muka bumi ini. Sedikit informasi tentang game Empire Defense. Sebetulnya game ini mempunyai 2 genre, Tower Defense dan Dungeon Attack, dan tertulis di cover game. Stage di mana monster menyerang Crossroad adalah Tower Defense, dan di sela-sela monster istirahat tidak menyerang, para player dapat menjelajahi Daengen di bawah danau dan mengungkap asal-muasal dari para monster, yaitu Daengen Offensive. Pergantian antara bertahan dan menyerang ini merupakan struktur mendasar dalam game ini. Walau game ini bisa dikatakan game paling busuk dengan tingkat kesulitan paling mustahil, namun game ini tetap adil. Pertama kali As memasuki dunia ini, ia langsung dihadapkan dengan pertempuran yang sulit. Tapi karena pertempuran itu, kini As lebih siap secara fisik dan mental, dimana dari Demian yang bisa dikatakan karakter nge-cheat dan seorang penyerang AoE rank SR Jupiter. Nih bagi kalian yang belum tahu singkatan AoE itu apa, AoE adalah Area of Effect, dimana serangan yang dikeluarkan Jupiter berbentuk serangan yang berefek kepada area sekitar. Oke, lanjut. Selain mendapatkan prajurit yang kuat, saat ini As juga mempunyai banyak uang. Dari 2 hal itu, dirinya merasa cukup untuk menghadapi stage ke-1. As juga memberitahu Lukas apa yang akan dilakukannya kali ini adalah memantau markas musuh demi stage selanjutnya. Di sini As dibuat olohok karena Lukas siap-siap baik, yang seharusnya dari kejadian kemarin banyak pertanyaan dalam benak Lukas. As mempersilahkan Lukas, mungkin saja ada yang ingin ia tanyakan. Di sini Lukas menjawab, "Siap dan no question no answer. Kemana wae komandan ngajak, gaskenlah bantai." Karena Lukas telah disetting menjadi pedang dan perisai sang pangeran, tingkat kepercayaannya kepada As melebihi keraguan yang dirasakannya. "Lukas, setelah ini sepertinya aku akan merogoh kocek lebih banyak untukmu," ucap As. Mereka pun mulai memasuki gerbang portal menuju markas besar musuh yang terletak di danau selatan. Ketika memasuki portal, muncul notif in-game yang memberitahu kalau hero bisa menjadi lebih kuat saat diberi equipment yang kuat. Equipment diperoleh dari Daengen. Di sini As merasa nggak guna banget notif ini, sudah terlambat untukmu bertingkah layaknya game. Singkat cerita, mereka tiba di Daengen, danau markas besar para monster. Black Lake Danau merupakan sumber dari para monster, neraka yang menciptakan mimpi buruk. Daengen yang memblokir ujung selatan dunia. Mereka kemudian dikejutkan dari suara gemuruh air ngebuluk-buluk layaknya lele. Tiba-tiba air danau itu terbelah seperti bak sungai yang menghimpit Firaun. Dari dalam tanah keluar sosok monster berjirah seperti zombie. Melihat itu membuat As gemetaran. "Sial, jangan bilang kalau itu living armor. Kenapa harus sekarang bangke?" As tidak memperdulikan monster apa yang muncul di stage 1, mau itu goblin, mermaid, wyvern, atau bahkan mimi peri. Dari banyaknya monster rendah, kenapa harus si living armor? Informasi musuh stage 1 telah diperbaharui, jumlah musuh 1052 unit. Kadal bintit, muka gepeng, kecoa bunting, keong racun, dinosaurus, brontosaurus. Yang punya game udah mulai bercanda. Tamatlah riwayatku, ucap As. Lukas melihat raut wajah tuanya ikut-ikutan khawatir karena di sini As nampak sangat pucat setelah mengetahui musuh yang akan menjadi lawan mereka di stage 1 adalah living armor. As kemudian memutuskan untuk kembali ke markas pusat. Apa yang membuat As begitu ketakutan menghadapi ini monster? Penasaran kan? Tapi kisah kita lanjutkan di video selanjutnya.
Bye bye.